Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa pendidikan ekonomi dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar monopolistik pada pertemuan 15 pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Oke, untuk yang pertama, materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu struktur pasar, yang kedua pengertian pasar monopolistik, yang ketiga karakteristik dari pasar monopolistik, yang keempat kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik, dan yang terakhir adalah perbedaan dengan pasar lainnya. Untuk yang pertama, kita bahas tentang struktur pasar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang struktur pasar, namun kali ini saya akan membahas kembali. Bagi mahasiswa yang lupa, maka perlu diingat kembali bahwa dalam struktur pasar itu kita lihat dari jumlah perusahaan atau produsen dalam pasar tersebut. Untuk yang pertama, jika jumlah perusahaan atau produsennya hanya satu dalam pasar tersebut, maka itu dinamakan pasar monopoli. Sedangkan untuk jumlah perusahaan atau produsennya itu ada beberapa perusahaan, maka itu dinamakan pasar oligopoli. Sedangkan untuk jumlah perusahaannya banyak, ini kita lihat dari segi produknya yang dihasilkan. Jika produknya homogen, maka ini dinamakan pasar persaingan sempurna. Sedangkan jika banyaknya produsen, tapi dilihat dari produknya terdiferensiasi, maka itu yang dinamakan pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Oke, untuk pengertian pasar monopolistik, bahwa pasar monopolistik itu merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar yang terdiri dari beberapa penjual serta banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat untuk menentukan harga barang. Barang-barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda atau terdapat berbagai jenis barang. Pasar monopolistik sendiri merupakan pasar dengan beberapa penjual dengan perbedaan corak. Pasar jenis ini banyak dijumpai di sektor perdagangan eceran dan jasa. Lalu bagaimana dengan contoh barang pada pasar monopolistik ini? Misalkan sepatu, sampo, kendaraan bermotor, di mana di setiap barang itu memiliki merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik pasar monopolistik. Untuk yang pertama, terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, barang yang dihasilkan adalah sejenis namun memiliki corak yang berbeda. Misalnya, perusahaan sama-sama memproduksi sepatu namun dengan kualitas yang berbeda-beda. Untuk yang kedua, terdapat banyak penjual yang memiliki besarnya sama, sehingga tidak terdapat satu penjual yang dapat menguasai pasar tersebut. Untuk yang terakhir, dari karakteristik pasar monopolistik adalah adanya peluang bersaing
dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual di pasar. Untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik ini. Kita bahas terlebih dahulu tentang kelebihannya. Untuk yang pertama, penjual tidak sebanyak seperti pada pasar persaingan sempurna. Produsen akan terpacu untuk berkreativitas, dan pembeli atau konsumen tidak mudah untuk berpindah dari produk satu ke produk yang lainnya. Adapun kekurangan dari pasar monopolistik ini, untuk yang pertama, mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik dari segi harga, kualitas, maupun dalam pelayanannya. Untuk kekurangan yang kedua, produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Dan yang terakhir, membutuhkan modal yang sangat besar baik dari segi produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Oke, untuk perbedaan dengan yang lain dari pasar monopolistik bisa kita lihat tabel di mana untuk yang pertama tentang struktur pasar, jumlah penjual, hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, kemampuan menentukan harga, perbedaan produk yang dihasilkan, dan contoh dari masing-masing struktur pasar. Untuk struktur pasar pertama itu persaingan sempurna, di mana jumlah penjualnya banyak, hambatan untuk masuk ataupun keluar dari pasar itu tidak ada, kemampuan untuk menentukan harga itu tidak ada, perbedaan produk yang dihasilkan juga tidak ada, dan contoh dari pasar persaingan sempurna seperti produk-produk pertanian. Adapun struktur yang kedua dari pasar persaingan monopolistik, jika dilihat dari jumlah penjualnya itu ada beberapa penjual atau perusahaan, hambatan untuk masuk dan keluar itu tidak ada, kemampuan untuk menentukan harga itu sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan juga sedikit, dan contoh dari pasar persaingan monopolistik ini adalah barang-barang eceran yang sudah saya sebutkan pada penjelasan sebelumnya. Adapun untuk struktur pasar oligopoli itu jumlah penjualnya sedikit, hambatan untuk masuk dan keluar itu sedikit, kemampuan menentukan harga juga sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan itu jarang, dan contoh dari pasar oligopoli ini adalah industri mobil dan baja. Sedangkan struktur pasar pada monopoli itu jumlah penjual atau perusahaan itu hanya satu, hambatan untuk masuk dan keluar perusahaan itu ada, kemampuan menentukan harga pasti ada kemampuan untuk menentukan harga, perbedaan produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan dari pasar monopoli ini produknya unik, dan contoh dari pasar monopoli ini seperti perusahaan listrik. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.